Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Buhaira MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah trigonometri dan teman-teman sekalian yang menyempatkan waktunya untuk menonton video saya kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian perbandingan goniometri atau fungsi goniometri. Nah, sebelum membahas lebih jauh terkait materi pada hari ini, perkenalkan nama saya Sartika dari program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Kita masuk kepada uraian dan contoh terkait dengan pengertian perbandingan goniometri atau fungsi goniometri, di mana Q dalam kurung X1, Y1 terletak pada lingkaran P, R, di mana T-nya merupakan proyeksi Q pada sumbu X delta P Q T bersudut A derajat di P dan siku-siku di T. Setiap letak atau posisi Q tertentu pada lingkaran akan membentuk sudut A tertentu pula. Nah, letak Q tertentu berarti X1 dan Y1 tertentu. Misalnya, salah satu letak Q seperti pada gambar 1, maka PT sama dengan X1, QT sama dengan Y1 dan Q sama dengan R, di mana R-nya di sini adalah jari-jari lingkaran. Selanjutnya kita perhatikan PMN, di mana M-nya terletak pada lingkaran P, R. PMN delta P QT maka dapat dilihat pada gambar pertama di sini. Nah, di mana X1 per R sama dengan X2 per Q dan Y1 sama dengan R sama dengan Y2 per Q. Kemudian Y1 per X1 sama dengan Y2 per X2. Dari ketiga ini merupakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, dapat dikatakan untuk besarnya sudut A tertentu pada segitiga siku-siku PQT maupun PMN, maka nilai perbandingan sisi tersebut atau sisi di atas itu merupakan sama atau tidak tergantung pada panjang sisi-sisi segitiga siku-siku tersebut. Nah, goniometri di sini juga mengaitkan besarnya sudut A dengan nilai perbandingan tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita bicarakan terkait dengan relasi antara himpunan sudut dan himpunan bilangan real yang menyatakan nilai perbandingan tersebut. Seperti pada gambar 2 di sini, di mana S merupakan himpunan sudut, R merupakan himpunan bilangan real, dan F merupakan relasi. Nah, relasi pada perbandingan goniometri di sini meliputi sinus, kosinus, tangen, koseken, seken, dan juga kotangen. Nah, relasi-relasi tersebut merupakan fungsi karena setiap sudut A hanya berelasi dengan satu nilai perbandingan goniometri. Karena itulah perbandingannya di sini perbandingan goniometrinya di sini disebut juga dengan fungsi goniometri, di mana fungsi-fungsi tersebut didefinisikan dan diberi notasi-notasi sebagai berikut. Untuk
segitiga siku-siku pada gambar di bawah atau gambar ketiga, di sini ada sin A derajat sama dengan Y per R, atau kosekon A derajat sama dengan R per Y. Nah, terus selanjutnya yang kedua yaitu cos A derajat sama dengan X per R, atau secant A derajat sama dengan R per X. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu tan A derajat sama dengan Y per X, atau kotangan A derajat sama dengan X per Y. Nah, selanjutnya dari definisi tersebut dapat dengan mudah ditunjukkan hubungan antara kosekon A derajat sama dengan A sin derajat dengan sekant A derajat sama dengan 1 per cos A derajat, dan kotangan A derajat sama dengan 1 per tan derajat, atau dan juga tan A derajat sama dengan 1 per cos A derajat. Nah, selanjutnya di sini kita masuk kepada pembahasan terkait dengan contoh-contoh soal. Kita masuk kepada contoh soal pertama. Nah, di mana di sini sin A derajat sama dengan 3 per 5 merupakan kosekon A derajat sama dengan 5 per 3. Nah, untuk cos A derajat sama dengan 4 per 5, maka sekant A derajat sama dengan 5 per 4. Dan untuk tan A derajat sama dengan 3 per 4, maka kotangan A derajat sama dengan 4 per 3. Dan untuk kotangan A derajat sama dengan cos A derajat per sin A derajat. Selanjutnya masuk kepada contoh soal kedua, yaitu untuk mencari perbandingan goniometri sudut A, maka sisi T kui itu ditentukan dahulu dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, dimana seperti yang kita ketahui bahwa untuk mencari rumus Pythagoras, P kui kuadrat sama dengan PT kuadrat ditambah T kui kuadrat. Di sini nilai P kui-nya merupakan 4, jadi 4 sama dengan PT-nya di sini bernilaikan 1. Nah, sedangkan T kui-nya belum diketahui nilainya, jadi bisa kita tuliskan seperti yang ada di layar sekarang, yaitu T kui kuadrat sama dengan 3. Jadi T kui sama dengan akar 3. Nah, kenapa akar 3? Karena jika dituliskan seperti T kui kuadrat sama dengan 4 dikurang 1, jadi 4 kurang 1 sama dengan 3. Maka sin A derajat sama dengan 1 per 2, di mana kosekon A derajat merupakan 2, terus cos A derajat sama dengan 4 per 5, dan jika diubah menjadi sekant A derajat, maka akan menjadi 2 per 3 akar 3. Nah, untuk tan A derajat sama dengan 3 per 4, maka kotangannya adalah A derajat sama dengan 3. Selanjutnya ada contoh soal ketiga. Nah, dimana jika sudut B sama dengan 30 derajat dan BC-nya adalah 10, tentukan B, C, dan sudut C-nya. Nah, maka penyelesaiannya adalah kita tulis sin 30 derajat sama dengan B per 10 sama dengan 1/2,
maka B-nya di sini adalah 5 karena 10 kita bagi dengan 2. Nah, untuk nilai C-nya di sini akar 100 dikurang B kuadrat sama dengan akar 100 per 25, maka akan menghasilkan akar 75. Nah, C-nya di sini akar 75 di sini akan menjadi 5 akar 3. Nah, untuk sudut C-nya di sini 180 derajat dikurang dengan 90 derajat dikurang 30 derajat sama dengan 60 derajat. Lanjut ke contoh keempat, di mana ada segitiga ABC siku-siku di A, sudut B sama dengan 60 derajat, AB-nya dengan nilai 10, maka carilah PT, BC, nilai QI, B-nya. Nah, penyelesaiannya seperti contoh 3 di atas tadi. Definisi dianggap sudah mengerti perbandingan geometri sudut-sudut 60 derajat. Nah, untuk segitiga ABD sama dengan cos dengan perbandingan cos 60 derajat sama dengan P per 10 sama dengan 1/2, maka P-nya sama dengan 5. Nah, untuk sin 60 derajat sama dengan T per 10 sama dengan 1/2 akar 3, maka T-nya akan bernilai 5 akar 3. Untuk sudut C sama dengan 90 derajat dikurangkan dengan 60 derajat, maka sudut C-nya adalah 30 derajat. Nah, untuk segitiga ACD dengan sin sudut C sama dengan T per B, maka hasilnya adalah sin 30 derajat. Nah, untuk 5 akar 3 per B sama dengan 1/2, maka B sama dengan 10 akar 3. Dan untuk tan sudut C sama dengan T per QI, maka maka kita tulis tan 30 derajat sama dengan 5 akar 3 per A sama dengan 1/3 akar 3. Maka QI-nya adalah sama dengan 5. Untuk BC-nya sama dengan kita tambahkan nilai P ditambah dengan nilai QI, maka 5 ditambah 15 sama dengan 20. Jadi nilai BC-nya sama dengan 20. Kita lanjut ke contoh 5. Di sini terdapat gambar segitiga. Nah, jika AC-nya sama dengan P dan sudut A-nya sama dengan A derajat, maka nyatakanlah dalam P dan A ruas-ruas garis AB, BC, BD, DE, dan AD. Nah, maka penyelesaiannya adalah cos A derajat sama dengan AB per P, maka AB sama dengan P cos A derajat. Selanjutnya, sin A derajat sama dengan BC per P, maka BC sama dengan P sin A derajat. Untuk sin A derajat sama dengan BD per AB, maka BD sama dengan AB sin A derajat sama dengan P cos A derajat sin A derajat. Dengan alasan-alasan segitiga sebangun, sudut B1 sama dengan sudut D1 itu sama halnya dengan A derajat. Selanjutnya, untuk cos sudut D1 sama dengan DE per BD, maka DE sama dengan BD cos A derajat, maka DE sama dengan P cos A derajat sin A derajat cos A derajat. Jadi DE sama dengan P cos kuadrat A derajat sin A derajat
cos A derajat. Jadi sin A derajat sama dengan DE per AD, maka AD-nya sama dengan DE per sin A derajat sama dengan P cos kuadrat A sin derajat dikali sin A derajat per sin A derajat. Maka AD sama dengan P cos kuadrat A derajat. Selanjutnya masuk kepada contoh ke-6. Nah, di mana di sini pada contoh ke-6 kita disuruh untuk melukiskan sudut A jika nilai sin A derajatnya itu merupakan 1/2 akar 3. Nah, kita terlebih dahulu melakukan analisa, misalkan sudut A sebesar seperti pada gambar yang sudah tertera di layar. Nah, karena sin A derajatnya itu sama dengan 1/3 akar 3 sama dengan akar 3/2. Nah, maka berarti nanti di sini QT-nya sama dengan akar 3 satuan panjang. Nah, kemudian untuk PQ sama dengan 2 satuan panjang. Nah, dengan rumus Pythagoras itu kita bisa memperoleh nilai dari PT sama dengan 1 satuan panjang. Nah, dengan melukis PT dan PQ, maka sudut A dapat dilukis seperti pada gambar. Nah, itulah tadi pembahasan tentang beberapa contoh soal, yang ini ada 6 contoh soal tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, yang terakhir di sini ada rangkuman atau kesimpulan dari materi terkait dengan pengertian perbandingan goniometri atau fungsi goniometri. Nah, di mana kita ketahui bahwa ada 6 macam perbandingan goniometri, yaitu yang pertama sinus, kedua adalah kosinus, ketiga adalah tangen, kemudian kosekon, sekon, dan juga kotangen. Nah, dua-duanya ini berkebalikan, yaitu jika kosekon itu merupakan kebalikan dari sinus. Misalnya cos A derajat sama dengan 1 per sin A derajat. Selanjutnya yaitu sekon itu merupakan kebalikan dari kosinus. Nah, misalnya di sini adalah sekon A derajat sama dengan 1 per cos A derajat. Nah, untuk yang terakhir yaitu kotangen, itu merupakan kebalikan dari tangen. Misalnya kotangen A derajat sama dengan 1 per tan A derajat. Baik, mungkin itu sedikit video penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.